Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian yang dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama tentang sesi 3 yaitu tentang penilaian keterampilan berisi konsep-konsep penilaian keterampilannya. Kemudian nanti akan dibahas mulai dari seksi 3 penilaian praktik, mulai dari praktik untuk penilaian pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian membahas penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Bahasan kita pada sesi 3 ini tentang penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan dalam kurikulum 2013 meliputi keterampilan abstrak atau keterampilan berpikir dan keterampilan konkret, yaitu keterampilan kinestetik. Kaitannya dalam pemenuhan kompetensi, penilaian keterampilan merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI 4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan KD pada KI 3 yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau dalam real life-nya. Teknik penilaian yang digunakan pada penilaian keterampilan yaitu yang pertama unjuk kerja atau praktik. Penilaian ini penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Teknik yang kedua, teknik proyek, yaitu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk hasil pembelajaran. Teknik yang keempat yaitu portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Bapak dan Ibu, kompetensi keterampilan terdiri dari keterampilan abstrak atau berpikir dan keterampilan konkret atau kinestetik. Seperti halnya pada kompetensi pengetahuan yang memiliki level terendah mulai dari mengingat sampai dengan tertinggi mengkreasi atau mencipta, maka pada kompetensi keterampilan ini pun ada levelnya. Untuk keterampilan abstrak, menurut Dyers, itu levelnya mulai dari P1 yaitu mengamati, P2 menanya, P3 mencoba, P4 menalar, P5 menyaji, dan P6 mencipta. Sedangkan untuk keterampilan konkret menurut Deb, levelnya mulai dari P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penyusunan atau pengembangan penilaian keterampilan, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tentang penentuan penugasannya atau penentuan tugas atau perintahnya. Yang kedua, penyusunan rubrik penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penilaiannya. Dan yang keempat adalah penilaian hasil keterampilannya. Berkaitan dengan penentuan tugas atau penentuan penugasan atau penentuan perintah, hal-hal yang harus diperhatikan, pertama, menentukan kompetensi dasar sesuai dengan konteks kinerja yang diharapkan, indikator pencapaian kompetensi, tujuan penilaian, dan kriteria atau patokan capaian standar yang akan digunakan untuk mengukur kompetensi. Kompetensi dasar yang dipilih bisa hanya terdiri atas satu kompetensi dasar, tetapi dapat juga merupakan gabungan dari beberapa kompetensi dasar yang cukup berkaitan dengan konteks yang akan dibuatkan tugas kinerjanya. Yang kedua, menentukan bentuk penilaian, apakah praktik, produk, atau proyek.
yang memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan kompetensi dan domain pembelajaran yang akan dinilai. Yang ketiga, membuat indikator yang sesuai dengan bentuk penilaian yang dipilih berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Keempat, membuat tugas kinerja yang relevan dengan pengetahuan yang akan diukur. Apakah pengetahuannya berupa fakta, konsep, atau prosedur? Dan keterampilan, apakah keterampilannya berupa pemecahan masalah, pengambilan keputusan, investigasi, percobaan, atau sintesis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, tugas kinerja dapat dibuat dari yang paling sederhana hingga paling kompleks sesuai dengan indikator pencapaian yang diharapkan. Tugas kinerja yang dibuat harus memperhatikan siapa yang akan mengerjakan tugas, individu, kelompok kecil, atau lainnya. Waktu yang diperlukan dikerjakan secara bertahap, waktu yang diperlukan diatur sesuai dengan tahapan. Perangkat, yaitu bahan dan peralatan yang digunakan selama persiapan dan pengerjaan tugas. Berikutnya aspek-aspek yang akan dinilai dalam penugasan tersebut. Keenam, memberi penjelasan tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja sesuai dengan tugas kinerja. Ketujuh, membuat rubrik penilaian baik untuk individu maupun kelompok yang mudah dipahami sebagai pedoman dalam proses penilaian kinerja. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat penentuan tugas atau penentuan penugasan atau perintah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian merupakan panduan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi formatif, yakni untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan untuk fungsi sumatif, yakni menilai pencapaian kompetensi pembelajaran. Rubrik penilaian terdiri dari beberapa bagian, disesuaikan dengan karakteristik penugasan kinerja. Bapak dan Ibu bisa membuat rubrik penilaian ini dengan format yang pertama, yaitu format yang terdiri dari 3 bagian, berupa aspek, kriteria, dan level skala kinerja. Yang pertama aspek. Aspek merupakan komponen lingkup atau dimensi yang akan dinilai. Misalnya ketika kita akan menilai kualitas suatu karangan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, aspek yang dinilai meliputi tata bahasa, koherensi kalimat, kesesuaian isi dengan judul, dan sebagainya. Yang kedua kriteria. Kriteria merupakan deskripsi atau jabaran yang mencerminkan hubungan aspek dengan level skala kinerja. Yang ketiga, level skala kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja peserta didik yang bisa dituliskan dalam bentuk angka, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kurang, cukup, baik, dan seterusnya. Atau istilah lain yang menunjukkan gradasi kinerja. Untuk format yang pertama ini, Bapak dan Ibu bisa dilihat pada tayangan berikut, yaitu formatnya yang pertama, ini nomor, merupakan nomor urut, kemudian aspeknya apa saja yang akan dinilai, kemudian tingkat kemampuannya, yaitu level kinerjanya, level skala kinerjanya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian berkaitan dengan level skala kinerja itu yaitu kriteria-kriterianya. Misalnya di sini aspek 1 misalnya apa, kemudian aspek yang kedua apa, kemudian kriteria untuk level 0 itu apa saja, untuk level 1 itu kriterianya apa saja, level 2 kriterianya apa saja, level 3 kriterianya apa saja, dan seterusnya. Format yang kedua terdiri dari 3 bagian, yakni aspek, kriteria, dan rentang skor. Aspek merupakan komponen lingkup atau dimensi yang akan dinilai. Misalnya ketika kita akan menilai kualitas suatu karangan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, aspek yang dinilai meliputi tata bahasa, koherensi kalimat, kesesuaian isi dengan judul, dan sebagainya. Kriteria merupakan deskripsi yang mencerminkan hubungan aspek dengan rentang skor. Rentang skor merupakan gambaran yang menunjukkan gradasi level kemampuan. Format yang kedua ini bedanya dengan format yang pertama tadi.
Kalau yang pertama tadi level skala, kemudian kalau yang kedua ini dengan rentang skor. Misalnya rentang skor 0 sampai 2 atau 0 sampai 4 atau 0 sampai 5 atau 1 sampai 4. Contoh untuk format yang kedua ini, misalnya di situ formatnya ada nomor urut, kemudian aspek atau kriteria. Aspeknya dicantumkan dulu, baru nanti di bawahnya terdiri dari kriterianya. Kemudian rentang skornya, misalnya tadi 0 sampai 5, setiap kriteria mungkin mulai dari rentang 0 sampai dengan rentang 5 dan seterusnya. Catatan berkait dengan contoh-contoh format rubik penilaian di atas atau tadi. Contoh pada gambar menggunakan tingkat kemampuan 0 sampai 5, pendidik bisa menentukan tingkat kemampuan ini sesuai dengan karakteristik penugasan. Misalnya untuk penugasan yang lebih sederhana bisa menggunakan skala tidak lagi sampai 0 sampai 5 tapi menggunakan tingkat kemampuan 0 sampai 3. Skala tingkat kemampuan pada contoh bergerak dari 0 sampai 5, skala nilai yang terendah 0 menunjukkan tidak ada kinerja yang diamati atau tidak satupun aspek atau kriteria yang dipenuhi. Sedangkan skala nilai yang tinggi 5 menunjukkan kualitas keterampilan yang tinggi. Jika tingkat kemampuan dimulai dari 1 sampai 5, skala nilai yang terendah 1 menunjukkan tingkat kinerja minimal yang dihasilkan oleh peserta didik. Dan tingkat kinerja yang tingginya yaitu 5. Kolom tingkat kemampuan menunjukkan level skala kinerja. Catatan berikutnya tentang rubik penilaian atau format rubik penilaian di atas, yaitu perumusan deskripsi pada aspek atau kriteria menggunakan kata kerja operasional yang mengukur kemampuan keterampilan, bukan pengetahuan. Rubik penilaian disesuaikan dengan tujuan penilaian. Untuk tujuan penilaian formatif, aspek atau kriteria pada rubik fokus untuk menghasilkan informasi yang digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, skor atau nilai bukan tujuan utama penilaian keterampilan formatif. Bahkan rubik bisa disajikan dalam bentuk deskripsi. Untuk penilaian sumatif, aspek atau kriteria pada rubik harus benar-benar dapat diukur dan tidak multitafsir, sehingga pemberian angka pada suatu aspek atau kriteria mencerminkan satu aspek atau satu kriteria yang telah dicapai. Selanjutnya, rubik penilaian untuk individu berbeda dengan rubik penilaian untuk kelompok. Rubik penilaian untuk kelompok mempertimbangkan kualitas kerjasama dan kualitas kontribusi tiap anggota kelompok. Dengan demikian, anggota kelompok yang memiliki kualitas kontribusi tinggi berhak mendapatkan penghargaan lebih baik dari anggota kelompok lain. Berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun rubik penilaian, antara lain A. Mengidentifikasi semua aspek penting yang akan mempengaruhi hasil penugasan. B. Menentukan dan mengurutkan aspek-aspek penting tersebut untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil yang terbaik. C. Mengusahakan aspek kinerja yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semuanya dapat diobservasi selama peserta didik melaksanakan tugas. D. Mendefinisikan dengan jelas setiap aspek kinerja menjadi indikator yang lebih spesifik sehingga dapat diamati. E. Menentukan level kemampuan pada berbagai tingkat penugasan untuk pemberian skor atau nilai. Level kemampuan biasanya berupa skala angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang menggambarkan gradasi kualitas capaian untuk setiap aspek. Misalnya 0, tidak ada kinerja yang diamati atau tidak satupun aspek atau kriteria yang dipenuhi. 1, kurang. 2, sama dengan cukup. 3, sama dengan baik. Dan 4, baik sekali. Level kemampuan dapat juga diisi dengan skor sesuai dengan kata kunci yang diukur pada setiap aspek. F. Menentukan pemberian bobot pada setiap aspek atau kelompok aspek yang akan dinilai jika diperlukan, didasarkan pada tahapan proses pengerjaan, kompleksitas, dan urgensi dari setiap aspek. Misalnya, aspek atau kelompok aspek yang memerlukan banyak tahapan dalam proses pengerjaan, kompleksitasnya tinggi,
dan sangat urgen bisa diberi bobot lebih tinggi dari aspek atau kelompok aspek yang memerlukan sedikit tahapan dalam pengerjaan, kompleksitasnya sederhana dan kurang urgen. Persentase bobot setiap aspek atau kelompok aspek merupakan judgement guru atau tim guru. Jika tidak dilakukan pembobotan, nilai siswa diperoleh dengan rumus nilai sama dengan jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimum dikali 100. Jika dilakukan pembobotan, misalnya aspek atau kelompok aspek 1 diberi bobot 40%. Dan aspek atau kelompok aspek 2 diberi bobot 60%. Nilai siswa diperoleh dengan rumus berikut. Nilai sama dengan jumlah skor perolehan aspek 1 dibagi dengan jumlah skor maksimum aspek 1 kali 40 ditambah jumlah skor perolehan aspek kedua dibagi jumlah skor maksimum aspek kedua dikali 60. Catatan, aspek rumus menunjukkan aspek atau kelompok aspek tertentu. G. Memeriksa dan membandingkan kembali semua aspek kinerja yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan atau di tempat lain jika ada pembandingnya untuk melihat validitas dan reliabilitas rubik. Ada banyak manfaat dengan dibuatnya rubik penilaian. Pertama, memberikan informasi kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang akan dinilaikan dan bobot pada tiap aspek atau kelompok tersebut jika diperlukan. Kedua, memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dengan optimal. Ketiga, memberikan umpan balik bagi peserta didik untuk menilai hasil capaian kemampuannya atau melakukan penilaian diri. Yang keempat, memberikan panduan bagi pendidik saat melakukan pengamatan sehingga pendidik dapat fokus pada aspek-aspek dari kinerja maupun produk yang dinilai. Kelima, menjadi acuan bagi peserta didik dalam merencanakan bahan yang diperlukan, langkah-langkah kerja, dan melaksanakan unjuk kerja atau unjuk kinerjanya. Bapak dan Ibu, dua hal berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan penilaian keterampilan sudah kita bahas, yaitu tentang penentuan penugasan atau penentuan tugas atau perintah. Yang kedua tentang penyusunan rubik penilaian. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau pengembangan penilaian keterampilan ini yaitu pelaksanaan penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan ini yang pertama perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja atau penilaian keterampilan ini dilakukan dengan metode observasi terhadap individu maupun kelompok tergantung penugasan yang diberikan. Metode pemberian skor dilakukan secara holistik dan analitik. Yang kedua, metode holistik digunakan apabila pemberi skor hanya memberikan satu macam skor berdasarkan kesan mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja atau keterampilan peserta didik. Pada metode analitik, skor diberikan pada berbagai aspek kinerja yang berbeda berdasarkan kriteria yang sudah disepakati. Ketiga, metode analitik dapat menggunakan instrumen bentuk daftar cek atau checklist atau skala rentang atau rating scale. Selanjutnya, hal keempat berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan penilaian keterampilan yang perlu diperhatikan, yaitu tentang penilaian hasil keterampilan. Berkaitan dengan penilaian hasil keterampilan ini, hal yang perlu diperhatikan pertama, hasil penilaian keterampilan atau kinerja dapat diberikan dalam bentuk penilaian formatif atau penilaian sumatif. Apabila penilaian diberikan untuk penilaian formatif, maka proses umpan balik harus lebih banyak dilakukan, sehingga peserta didik mengetahui kekurangan atau kelemahan dari keterampilan atau kinerja yang dilakukan. Kedua, pemberian umpan balik langsung dilakukan pada saat pelaksanaan tugas keterampilan atau kinerja berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik. Ketiga, apabila penilaian keterampilan atau kinerja dilakukan untuk melihat capaian hasil kinerja atau hasil keterampilan, yaitu berupa penilaian sumatif yang dikuasai peserta didik, maka penilaian umpan balik bagi peserta didik bukan fokus utama dan skor yang diperoleh peserta didik merupakan hasil capaian dari kompetensi yang dinilai
dalam penilaian keterampilan atau kinerja tersebut. Yang keempat, dengan demikian pada penilaian sumatif, setiap angka dari setiap aspek atau keterampilan atau kinerja atau kriteria harus mencerminkan telah seluruh atau sebagian atau ada kriteria yang dicapai, pada kriteria yang dicapai. Oleh karena itu, dengan demikian pada penilaian sumatif, setiap angka dari setiap aspek atau kriteria harus mencerminkan telah seluruh atau sebagian atau pada kriteria dicapai, atau ada kriteria yang dicapai. Oleh karena itu, angka pada rubik harus jelas kriterianya, dapat diukur, dan tidak multitafsir. Oleh karena itu, angka pada rubik harus jelas kriterianya, dapat diukur, dan tidak multitafsir. Bapak dan Ibu, sumber bahasan yang sudah disampaikan berkaitan dengan penilaian keterampilan ini bersumber dari beberapa referensi. Yang pertama, bersumber dari Panduan Penilaian Kinerja atau Performance Assessment yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud. Yang kedua, bersumber dari Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Direktorat PSMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Yang ketiga, penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud. Yang keempat, dari berbagai referensi atau sumber penilaian pembelajaran lainnya. Bapak dan Ibu, demikian bahasan kita tentang penilaian keterampilan, khususnya berkaitan dengan konsep-konsep yang ada pada penilaian keterampilan, yang akan nanti dilanjutkan pada bahasan-bahasan berikutnya tentang penilaian keterampilan berbentuk praktik, produk, proyek, dan portofolio. Semoga bahasan ini memberikan tambahan wawasan bagi Bapak dan Ibu dan lebih menginspirasi dalam melakukan kegiatan penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.